Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai perbedaan UMKM dan koperasi dengan perusahaan besar. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Firiski dengan NIM 1817051037 sebagai moderator sekaligus penyaji. Kemudian ada Lusri Indrawati dengan NIM 1817051046 sebagai penyaji, dan juga ada Giantini Putri dengan NIM 1817051044 sebagai penyaji. Baik, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Lusri Indra. Kepada Lusri Indra kami persilahkan. Om Swastiastu. Baik, terima kasih waktu yang sudah diberikan kepada saya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lusri Indrawati dengan NIM 1817051046. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai perbedaan UMKM dengan perusahaan besar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian UMKM secara umum terlebih dahulu. UMKM ini adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah, yang mana merupakan satu model baru dalam kegiatan perniagaan atau perdagangan. UMKM ini merujuk pada aktivitas usaha yang didirikan oleh individu, rumah tangga, atau badan usaha dengan ukuran kecil, di mana bentuk UMKM ini dapat berupa perusahaan perseorangan, persekutuan, seperti misalnya firma dan CV, maupun perseroan terbatas atau PT. Nah, dalam perekonomian Indonesia, UMKM merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar dan terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangan krisis ekonomi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbedaan UMKM dengan perusahaan besar, yaitu dapat dilihat dari beberapa aspek. Yaitu aspek yang pertama, aset. Dapat dilihat dari aset yang dimiliki oleh UMKM dengan perusahaan besar menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 maksimal adalah 10 miliar. Sedangkan pada perusahaan besar kekayaan lebih dari 10 miliar. Kemudian yang kedua, omset. Berdasarkan omset yang diperoleh UMKM dengan perusahaan besar sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 maksimal 50 miliar, sedangkan di atas itu masuk kategori perusahaan besar. Kemudian yang ketiga yaitu jumlah karyawan. Dari segi jumlah karyawan merujuk dari definisi yang dikemukakan Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan bahwa UMKM memiliki karyawan maksimal 99 orang. Nah, jika karyawan lebih dari 99 orang, maka masuk ke dalam kategori perusahaan besar. Kemudian yang keempat, kepemilikan. Dalam kepemilikan ini, UMKM dengan perusahaan besar yakni UMKM dikelola atau dipimpin sendiri oleh pemiliknya, sedangkan perusahaan besar dipimpin oleh manajer profesional. Kemudian yang kelima, struktur organisasi, di mana perbedaan dalam struktur organisasi UMKM ini dengan perusahaan besar sangatlah jelas, yakni UMKM struktur organisasi yang dimiliki sangatlah sederhana yang menjadikan terjadinya perangkapan jabatan, sedangkan perusahaan besar struktur organisasi yang dijalankan sangat jelas dengan spesialisasi pekerjaan yang akan dijalankan. Kemudian yang keenam, modal usaha. Dalam segi modal usaha yang diperoleh UMKM mengalami kesulitan untuk mendapatkan tambahan modal usaha dikarenakan UMKM melakukan akses modal pada lembaga perbankan karena pihak perbankan mensyaratkan laporan keuangan dalam pengajuan kreditnya, akan tetapi hal tersebut belum bisa dipenuhi oleh sebagian besar UMKM. Nah, sedangkan perolehan modal pada perusahaan besar, perolehan modal lebih mudah karena kemampuan seseorang dalam mendapatkan modal pada perusahaan besar yang terdiri dari sekumpulan pemodal atau pada perusahaan berbentuk perseroan terbatas atau PT. Kemudian yang terakhir yaitu sistem informasi akuntansi. Nah, dalam sistem informasi akuntansi ini pada UMKM belum menerapkan sistem akuntansi yang memadai, sedangkan pada perusahaan besar sudah menerapkan sistem akuntansi yang memadai. Baik, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Giantini Putri dengan NIM 1044. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu perbedaan koperasi dengan perusahaan besar.
Secara umum, pengertian koperasi merupakan perkumpulan otonomi dari orang-orang yang bergabung secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, serta budaya mereka yang sama melalui perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara demokratis. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, di dalam masyarakat terdapat berbagai macam organisasi kegiatan ekonomi, baik yang dijalankan pemerintah maupun swasta, melalui badan koperasi maupun badan usaha non-koperasi. Di antaranya badan usaha non-koperasi meliputi firma, persekutuan komanditer, PT, BUMN, manufacturing, trading company, corporation, kartel, TARS, dan korkon. Nah, semua badan ekonomi tersebut berbeda dengan koperasi. Letak perbedaannya dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama ada aspek kelembagaan. Perbedaan koperasi dengan badan usaha non-koperasi dilihat dari aspek kelembagaan, meliputi yang pertama dilihat dari segi keanggotaannya. Jika koperasi, yang dapat menjadikan anggota koperasi adalah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum dan mempunyai kepentingan serta dalam menentukan kebijaksanaan usaha didasarkan pada satu suara. Sedangkan badan non-koperasi, tidak setiap orang bebas menjadi anggota tetapi terbatas pada pemilik modal yang memasukkan modalnya dalam usaha yang dijalankan. Selanjutnya dilihat dari rapat anggota. Jika koperasi, satu anggota satu suara dan tidak dapat diwakilkan pada orang lain. Sedangkan non-koperasi, hak suara dalam rapat. Seseorang memegang saham dapat mempunyai lebih dari satu suara tergantung pada jumlah saham yang dimilikinya. Selanjutnya dilihat dari kepengurusan direksi. Jika di koperasi, pengurus dipilih oleh anggota koperasi, sedangkan di badan non-koperasi, direksi adalah pemimpin badan usaha yang dimiliki oleh rapat umum, pemilik badan usaha itu. Selanjutnya dilihat dari dewan komisaris yang jika di koperasi, pengawas dipilih oleh pengurus anggota koperasi, sedangkan di non-koperasi, dewan komisaris adalah perwakilan dari pemilik badan usaha, anggotanya pemegang saham yang bertugas mengawasi tindakan direksi dan jalannya badan usaha tersebut. Selanjutnya dilihat dari manajemennya. Jika di koperasi berdasarkan prinsip demokrasi, dan jika di non-koperasi berdasarkan atas saham yang dimiliki atau satu saham satu suara, pemberian suara dengan proksi yang dibolehkan. Selanjutnya dilihat dari pendidikan. Jika koperasi menyelenggarakan pendidikan bagi anggotanya. Nah, sedangkan non-koperasi, pendidikan hanya ada kalau menguntungkan secara material bagi badan usaha tersebut. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, Afi Rizky dengan NIM 1817051037. Saya akan menjelaskan mengenai perbedaan aspek usaha dari koperasi dan juga perusahaan besar. Perbedaan yang pertama itu terletak pada tujuannya, di mana koperasi sendiri tidak semata-mata mencari keuntungan, melainkan mencari perbaikan hidup dan kesejahteraan anggotanya. Sementara untuk non-koperasi, itu tujuan utamanya mencari laba yang setinggi-tingginya. Perbedaan yang kedua yakni terletak pada modalnya. Untuk koperasi sendiri, modalnya itu adalah sebagai alat. Keuntungan yang diperoleh dibagi kepada anggotanya menurut jasa masing-masing. Sedangkan di non-koperasi atau perusahaan besar, itu modalnya adalah primer, orang adalah sekunder. Jumlah modal menentukan besarnya hak suara dan juga keuntungan dibagi menurut besar kecilnya modal. Kemudian, yang ketiga itu adalah tingkat suku bunganya. Di mana di koperasi itu tingkat suku bunganya itu sangat rendah. Sementara badan usaha lain itu menetapkan tingkat suku bunganya tidak terbatas dan akan disesuaikan dengan bunga yang berlaku. Sehingga bunga yang dibebankan akan cenderung lebih besar. Untuk perbedaan yang keempat itu terletak pada badan hukumnya. Koperasi sendiri itu biasanya bertunduk pada undang-undang tentang perkoperasian. Sementara untuk non-koperasi itu biasanya tunduk pada KUHD dan pendaftarannya pada pengadilan negeri. Untuk yang kelima itu perbedaannya itu terletak pada manfaatnya. Manfaat yang bisa didapatkan oleh anggota akan sebanding dengan jasa yang diberikannya, itu tetap pada koperasi. Sedangkan untuk jasa lain atau usaha lain, itu didirikan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Sementara untuk aspek keuntungan sendiri,
Koperasi itu pada dasarnya tidak mementingkan keuntungan karena tujuan utamanya adalah memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Bukan berarti juga keuntungan itu tidak penting dalam koperasi, karena keuntungan adalah salah satu sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Sementara di dalam non-koperasi, badan usaha non-koperasi, di mana konsentrasinya itu adalah modal dan maju mundurnya badan usaha sangat bergantung pada modal tersebut. Sehingga tujuan utamanya adalah mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang ketujuh itu adalah dasar keyakinan mendirikan koperasi sendiri. Jadi ada perbedaannya itu yang ketujuh, dasar keyakinan mendirikan koperasi. Koperasi mendirikan dasar keyakinan untuk berdiri berupaya memiliki keyakinan berupa bahwa kekuatan bisa terbentuk untuk membantu diri sendiri. Koperasi berdiri untuk memenuhi kebutuhan bersama dan membantu para anggota yang kesulitan berdasarkan asas koperasi. Sementara badan usaha lain menekankan kepercayaan pada kekuatan modal serta kemampuan pemasaran. Hanya kepentingan pemodal saja yang diperhatikan, yang lain itu tidak. Sekian yang dapat saya sampaikan dan kelompok saya sampaikan. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.